Remek, 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 remek. Selesai guys, hampir selesai gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali berjumpa kesempatan kali ini setelah kemarin kita mengikuti ya proses panen tembakau yang kurang lebih ada 2 tempat yang kita ikuti, karena memang untuk saat ini ya cuaca sudah dibilang sepertinya kondusif ya, atau ya bisa dibilang memudahkan untuk petani yang kemarin khawatir memang ada turun hujan. Namun untuk saat ini ternyata hingga beberapa hari ini ya masih cuacanya cerah, dan mudah-mudahan tetap terus cerah ya teman-teman ya, karena itu harapan dari para petani yang tentunya pada saat ini sudah mulai panen tembakau, khususnya untuk di wilayah Jember Selatan ini ya, karena memang ini umur tembakau ini memang sudah waktunya untuk dipanen. Jadi kalau kita kemarin mengikuti proses-proses panen tembakau ini, seperti yang kita lihat jenis-jenis tembakau yang kita panen ini bervariasi atau bermacam-macam. Kalau yang seperti teman-teman lihat ini untuk jenis gagang putih ya, yang mempunyai daun memang sedikit agak lebar dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain. Namun setelah proses panen ini yang tidak ketinggalan atau tidak boleh kita lupakan, yaitu proses untuk pengolahannya ya. Jadi setelah panen ini tembakau ini nantinya seperti apa ya untuk penanganan lanjutan. Nah, untuk teman-teman semuanya saya akan mengajak teman-teman mengikuti proses-proses lanjutan ya dari panen tembakau ini. Jadi tembakau ini setelah dipanen kemudian didiamkan beberapa malam agar menguning ya teman-teman. Kemudian akhirnya nanti kita sujen ya. Jadi untuk proses lanjutan setelah kita mendiamkannya beberapa malam seperti ini ya, nantinya kita akan menunggu daun-daun tembakau ini agar menjadi kuning ya. Jadi sebelum disujen itu didiamkan dulu untuk beberapa malam agar tembakau-tembakau ini matang ya. Jadi istilahnya agar tembakau ini tidak ada yang hijau ya, atau tidak boleh sampai ada yang berwarna hijau mati teman-teman. Jadi untuk proses ini memang kita harus hati-hati juga ya, untuk tembakau yang mungkin agak muda, mungkin sulit ya untuk menguning, maka untuk mengatasinya kita bisa menggunakan seperti etrel ya teman-teman ya, untuk mengatasi bagian daun yang sulit untuk masak ya, atau tidak bisa menguning, artinya untuk daun yang masih muda. Untuk daun yang memang kondisinya sudah tua teman-teman, mungkin didiamkan dalam waktu 2 malam mungkin sudah bisa, istilahnya bisa disujen ya. Namun untuk daun yang kelihatan masih agak hijau seperti ini, sebagian ya teman-teman, yaitu kita harus mendiamkannya dulu beberapa malam. Jadi dalam proses pemanenan ini kita harus memisahkan ya untuk daun yang matang di pohon seperti ini ya, atau istilahnya yang layu ya. Jadi sebelum waktunya dipanen namun daun sudah menguning ini, kita harus menyisihkan atau memisahkan ya teman-teman, untuk nantinya apabila kita mematangkannya tidak tercampur ya, karena untuk daun yang sudah menguning ini memang harus segera disujen. Jadi dalam proses pemanenan ini kita harus memisahkan antara daun yang segar ya, atau daun yang hijau itu, dengan daun yang sudah menguning seperti itu ya. Jadi kita harus memisahkannya. Kemudian kita harus sujen ya. Seperti yang teman-teman lihat ini proses sujen yang
dilakukan ya. Jadi untuk daun tembakau yang bagian bawah ini bisa langsung disujen seperti ini, karena ini jika kita tidak segera menyujennya maka biasanya daun akan membusuk teman-teman apabila dalam kondisi ditumbuk seperti ini. Berbeda halnya ya kalau daun-daun ini masih pada di posisi masih melekat di pohon ya, ini tidak akan busuk, mungkin hanya kering begitu ya. Namun apabila kita sudah mengambilnya seperti ini maka kita harus segera untuk menyujennya ya, untuk menjemurnya lebih mudah ya. Jadi teman-teman, sujen ini memang bertujuan untuk proses kita menjemurnya nanti. Apabila kita tidak menggunakan sujen seperti ini maka tentunya kita untuk menjemur satu persatu itu sulit teman-teman ya, dan nantinya juga bisa terkena angin, bisa jadi untuk daun-daun tembakau ini akan berterbangan ya kalau tidak kita merakitnya seperti ini. Jadi proses sujen ini sebenarnya untuk memudahkan kita dalam menjemur tembakau-tembakau ini. Kemudian untuk proses setelah kita menjemurnya, untuk menghimpunnya kembali ya kita lebih mudah jika kita menggunakan sujen seperti ini. Sujen ini dibuat dari bambu teman-teman ya, untuk panjangnya ya sekitar 40 cm lah. Itu biasanya diisi 3 kalau itu untuk daun lokal ya. Namun untuk daun koseran biasanya diisi 4 hingga 6 teman-teman. Jadi untuk panjang 40 cm bisa diisi 6 lembar ya untuk daun koseran. Namun untuk daun lokal yang memang agak lebih besar kita hanya mengisinya dengan 3 lembar daun. Dan setelah kita sujen seperti ini kan terlihat sudah kuning-kuning teman-teman, kita bisa langsung menjemurnya ya. Jadi kalau sudah memang kelihatan kuning seperti ini kita bisa menjemurnya langsung ya, kalau memang dibutuhkan waktu yang cepat. Dan proses sujen sendiri biasanya ya membutuhkan waktu agak lama teman-teman ya, karena memang sujen ini kita mengambil daun satu persatu. Jadi untuk per orang ini biasanya untuk setengah hari ya, atau mungkin sampai tengah hari ya. Kalau kita mulai pagi sampai tengah hari itu, kalau yang cepat itu kita bisa mendapatkan sekitar kurang lebih 2000 sujen ya untuk per orang, yaitu yang memang sudah terbiasa. Namun untuk yang kita sekedar bisa menyujennya, kalau tidak bisa cepat maka untuk setengah hari itu kita mungkin ya bisalah dapat 1000 sujen ya. Jadi untuk per 1000 sujen itu biasanya kita mendapatkan sekitar 50 hingga 60.000 teman-teman untuk setiap 1000 sujen. Makanya untuk yang cepat ya, untuk setengah hari itu kita bisa mendapatkan hingga 2000 bahkan 2500 sujen. Jadi kita bisa mendapatkan 100.000 lebih ya untuk setengah hari. Dan biasanya untuk yang punya tembakau ini sudah menyiapkan ya, untuk biasanya para penyujen ini berangkatnya kan memang pagi teman-teman ya. Jadi di sawah ini kita tinggal berangkat gitu aja. Jadi untuk sarapan dan juga yang lain-lain kita sudah disiapkan oleh yang punya tembakau ini. Dan biasanya untuk para penyujen ini bila diminta oleh yang punya tembakau ini biasanya bisa membantu menjemurnya juga teman-teman ya. Jadi setelah selesai proses sujen ini, kemudian para penyujen ini juga bisa ikut membantu dalam menjemurnya. Itu biasanya ada hitungannya sendiri juga teman-teman ya. Jadi kalau kita memang diminta untuk menjemur, biasanya diminta lagi ya untuk nantinya pada proses pengentasan ya, atau penghimpunan daun tembakau atau pembalikan mungkin ya untuk daun tembakau ini, karena memang
jika kita dari pertama sudah diminta, biasanya kita akan terus ikut teman-teman ya sampai daun tembakau ini kering. Jadi kalau proses hujan ini ya memang di tengah sawah seperti ini, seperti yang teman-teman lihat, suasana yang cerah dan panas ini memang sudah menjadi resiko ya untuk yang hujan ini. Kalau memang yang hujan ini tidak tahan panas, biasanya juga membawa apa namanya, membawa payung atau membawa seperti untuk tempat berteduh ya teman-teman ya, agar mengurangi panas yang berlebih. Namun jika kita lihat untuk ibu-ibu yang hujan ini memang mungkin sudah terbiasa teman-teman ya, karena setiap hari kalau memang biasa hujan seperti ini nggak akan berhenti cuma di sini teman-teman ya, karena yang lain-lain juga biasanya juga menyuruh atau membutuhkan para penyucian-penyucian ini, karena memang penyucian-penyucian ini memang ya sangat penting ya untuk tembakau-tembakau kita yang ingin dijemur. Jika kita tidak menyuciannya seperti ini, maka kita akan kesusahan ya untuk menjemur. Setelah disucian seperti ini tergantung kita ya teman-teman untuk menjemurnya, kita apa menggunakan metode digelantang atau metode dengan langsung dijemur di tanah, itu terserah kita. Jadi inilah proses hujan yang bisa saya hadirkan untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa di subscribe untuk channelnya ya. Kemudian untuk Anda yang suka silahkan tekan tombol like. Kemudian jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.